Sayang, kamu mau makan dulu atau langsung kita pulang saja? Tanyaku pada Sarah. Saat ini jam ngantor baru saja berakhir. Pulang aja. Tapi ntar kalau ada tukang cilok atau cimol, kita mampir sebentar ya. Please, pinta Sarah penuh harap. Loh, kok tumben sih? Biasanya kamu jarang mau makan kayak gitu. Ucapku sedikit heran. Ya, lagi pengen aja sayang. Memangnya enggak boleh ya? Cilok pedas dimakan pas masih hangat, pasti nikmat dan nagih sekali. Ucap Sarah. Ia seakan tengah membayangkan jajanan khas pinggir jalan. Iya. Ntar kalau ada kita beli, pungkasku kemudian. Perasaan akhir-akhir ini Sarah jadi banyak maunya. Suka jajan dan juga lebih suka makanan yang pedas dan terkadang juga manis. Semoga saja ada berita bagus setelah ini. Aku berharap segera dapat anak dari Sarah. Yah, kok nggak ada yang jual sih? Lirih Sarah. Ia tampak sekali kecewa karena tak menemukan makanan yang dicarinya. Sabar, besok kan kita bisa cari lagi. Mungkin hari ini yang jual lagi libur. Gimana kalau kita coba beli makanan yang lain aja? Pasti masih banyak makanan lainnya yang enak kan? Ucapku mencoba memberi opsi lain. Tapi aku maunya sekarang sayang. Besok mungkin beda lagi, pengen makan apanya? Protes Sarah. Gimana ini? Mau cari lagi atau pulang? Tawarku padanya. Pulang aja deh. Ntar biar aku coba bikin sendiri. Ucap Sarah terlihat pasrah. Memangnya bisa? Tanyaku seakan meremehkannya. Tapi tetap dengan sedikit bercanda agar ia tak tersinggung. Jangan salah sayang. Aku ini selain jago cari duit, aku juga jago memanjakan urusan perutmu. Ya, meski rasanya tak seenak kalau kita beli, terang Sarah. Sepanjang jalan, kami masih saja terus ngobrol, hingga tak terasa sampai juga di depan rumah. Lega juga rasanya. Inilah waktu yang paling aku tunggu. Bisa beristirahat dan menikmati senja bareng kekasih halalku. Sampai di dalam, kami berganti membersihkan diri. Dan Sarah secepat kilat langsung menuju dapur. Sepertinya, ia beneran bakal membuat makanan yang sedang diinginkannya. Sayang, kamu beneran mau bikin cilok? Kok kayak orang yang lagi ngidam ya? Celetukku saat menyusulnya ke dapur. Ia mengangguk pelan, seraya memberiku seulai senyum. Iya, kamu tenang saja. Lebih baik kamu tunggu di depan saja sayang. Entar kalau udah matang, langsung ku bawa ke sana deh, pinta Sarah. Benar-benar istri yang pengertian sekali. Baiklah, nggak pakai lama ya. Bikin yang enak sayang, pungkasku. Sebelum pergi, tak lupa aku daratkan kecupan hangat tepat di pucuk kepalanya. Daripada bosan sendiri menunggu Sarah memasak, lebih baik aku duduk di teras saja. Kali aja ada hiburan baru buatku. Sudah barang tentu soal tetangga baru yang kelakuannya cenderung berbeda dengan lainnya. Sebagai hiburan, ku bawa benda pipiku. Dengan ini, aku bisa berselancar mencari berita-berita terbaru yang pastinya tengah viral dan menjadi trending. Banyak banget berita viral terbaru. Sepertinya aku kurang update, gumamku. Mata ini masih saja fokus pada layar pipi di genggamanku. Hingga tanpa kusadari, ada seseorang yang langsung duduk di samping kursiku. Kayaknya lagi sibuk ya, celetuk Wisnu mengejutkanku. Iyalah,
Aku ini kan pria pekerja keras, bukan mau kondo kayak kamu. Giliran ditinggal gundikmu, sekarang hanya bisa gigit jari kan, ucapku, seakan menyindirnya. Apaan sih Mas Amran ini? Siapa juga yang gigit jari? Aku masih baik-baik saja kok, dan hidupku juga enggak kere-kere amat, ucap Wisnu dengan sombongnya. Oh ya, bagus dong. Itu berarti kamu udah bisa gantiin duit kulkas yang kamu mau coba jual kemarin kan? Ingat waktu yang kuberikan dan konsekuensinya, ucapku penuh penekanan. Jangan gitulah Mas Amran. Kamu kan banyak duit. Uang segitu pasti bagimu sangatlah kecil. Masa iya tega sama saya? Protes Wisnu. Kamu itu yang tega. Udah tahu rumah kontrakan pakai diakui segala. Dan gilanya lagi, isinya kamu jual, ucapku dengan nada meninggi. Semoga saja bisa membuatnya sedikit cerah. Ya maaf, nggak laki-laki deh. Mbak Sarah sedang apa Mas? Lagi masak ya, tebak Wisnu. Kenapa ini anak sok tahu sekali sih? Beneran menguji kesabaranku. Kalau iya memangnya kenapa? Kamu mau minta makan? Tanyaku balik. Ya Mas Amran, berbagilah sedikit dengan sesama, biar rezeki juga mengalir deras, ucap Wisnu sok menasehatiku. Aku memilih untuk diam dan kembali fokus pada benda pipi di tanganku. Ngobrol bareng Wisnu hanya akan membuatku semakin kesal dan tak bisa menahan emosi. Baru asik-asiknya membaca berita viral, fokusku kembali teralihkan dengan kedatangan pria berdasi yang didampingi dengan 2 bodyguard. Siapa juga dia? Berasa orang penting. Namun sepertinya aku sama sekali tak mengenalinya. Yang bernama Wisnu yang mana? Tanya salah satu pria berbadan tegap. Ia berdiri tepat di belakang pria berdasi itu. Kulirik sekilas ke arah Wisnu. Ia hanya diam dan menunduk. Dia Pak, memangnya ada apa ya? Silahkan duduk dulu, biar enak ngobrolnya, tawarku pada ketiganya. Mereka kompak mengangguk kecil, meski tak ada yang duduk di satu kursi kosong yang berada di sampingku. Maaf Mas, saya datang mungkin saja mengganggu Anda. Kenalin, saya Broto, suami dari Meisa yang mungkin sudah kalian kenali. Saya hanya ingin sedikit memberi pelajaran pada pria tak tahu diri ini, papar pria berdasi itu. Plak, au, sakit, bagi Wisnu. Ia langsung memegangi kedua pipinya yang terkena tamparan keras sang bodyguard. Gimana Wisnu? Enak enggak rasanya? Mau nambah lagi? Tawar Pak Broto. Beliau terlihat geram sekali dengan apa yang dilakukan Wisnu selama ini. Ampun Pak, ampun. Saya kapok dan enggak bakal ganggu Meisa lagi. Lagian, ia juga sudah ninggalin saya, ucap Wisnu mengibah. Apa? Mudah sekali kamu bicara Wisnu. Berapa banyak hartaku yang telah kamu nikmati, dan juga Meisa sampai hamil. Aku tidak yakin jika itu darah dagingku, papar Pak Broto mengejutkanku, termasuk juga dengan Wisnu. Meisa hamil? Itu rasanya tak mungkin. Dia itu udah tua, udah bau tanah lagi, ucap Wisnu dengan santainya. Seenak jidat ia bicara tanpa mempedulikan bagaimana perasaan Pak Broto sebagai suami dari Meisa. Jaga mulutmu Wisnu. Kamu memang pria tak tahu diuntung dan berterima kasih, murka Pak Broto. Plak. Aduh, sakit. Ampun, teriak Wisnu kesakitan.
Beberapa tamparan langsung menghampirinya. Salah sendiri dalam kondisi terjepit, nggak bisa jaga mulut dan berucap semaunya. Mukanya langsung bengep karena tamparan itu. Kasihan sekali, tapi aku sangat puas melihat penderitaannya. Tak cukup sampai di situ saja. Pak Proto langsung menanyaiku tentang berbagai hal mengenai Wisnu yang tinggal di rumah Sarah. Sebagai orang baik, tentu saja semua aku jawab apa adanya tanpa melebihkan maupun mengurangi. Maaf Pak, kalau soal rumah kontrakan memang Wisnu yang transfer ke rekening saya. Tapi soal uang tersebut didapat dari mana, ya saya nggak tahu. Jelasku pada Pak Proto. Ya, saya cukup ngerti soal itu Mas. Yang saya nggak habis pikir, bisa-bisanya Meisa memiliki berondong makondo kayak Wisnu ini. Duit nggak gablek, tampang juga di bawah standar, cibir Pak Proto. Wisnu hanya bisa diam sambil sesekali memegangi pipinya yang rupanya masih saja kesakitan. Memangnya Mbak Meisa beneran hamil Pak, dan hamil anaknya Wisnu? Sekarang keadaannya bagaimana? Tanyaku hati-hati. Takut juga jika sampai memancing emosinya. Iya, memang dia lagi hamil muda. Entahlah pria mana yang sudah mengambilinya. Padahal saya ini lagi sibuk-sibuknya ngurus bisnis yang tengah berkembang pesat. Papar Pak Proto. Maaf kata ini ya Pak. Mungkin saja Mbak Meisa kesepian dan mencari kesenangan di luar. Karena wanita itu kan tak cukup dengan materi saja. Butuh kasih sayang dan perhatian juga. Terangku sok bijak. Ya, saya tahu itu dan saya juga mengakui waktuku hampir tak pernah ada buat keluarga. Lirinya kemudian. Sepertinya Pak Proto ini benar-benar pria tajir. 2 bodyguard sangat tunduk dan setia padanya. Pasti butuh duit yang tak sedikit untuk menyewa mereka. Sayang sekali kesuksesan duniawinya tak berimbang dengan kisah percintaannya. Maaf Pak, terus nasib Wisnu ini bagaimana? Tanyaku lagi. Sedari tadi Sarah juga enggak keluar. Apa dia mengamati semua ini dari dalam rumah ya? Tapi itu baguslah daripada harus menyaksikan pemandangan yang kurang mengenakkan ini. Bodyguard, bagaimana menurut kalian? Tanyanya pada sang anak buah. Kita habisi saja bos. Tanganku udah gatal nih, pengen nonjok mukanya. Ucap salah satu bodyguard bak menyalakan sumbu kompor. Janganlah, sayang tanganmu jika harus menyentuh kembali manusia tak tahu diri itu. Mas Amran, bagaimana kalau kita usir saja dari rumah kontrakan? Biar jadi gembel, nggak jelas di jalanan. Ide Pak Proto kemudian. Kalau itu sih terserah kalian saja Pak. Ucapku sedikit mengambang. Karena bagaimanapun kesalnya aku, Wisnu telah mengontrak rumah itu untuk 1 tahun full dan sudah dibayar lunas. Jangan usir saya Pak. Saya mohon bakal tinggal di mana saya nanti. Ucap Wisnu mengibah. Tubuhnya rubuh dan langsung berlutut di kaki Pak Proto. Namun secepat kilat, pria berdasi itu langsung menghindar. Dan tentu saja menepi sentuhan tangan Wisnu di kakinya. Seharusnya kamu pikirkan itu sebelum jadi selingkuhan istri orang. Dasar pria enggak bermodal, cibir Pak Proto dengan sinisnya. Pak, jangan salahkan saya terus dong. Salahkan juga istri Bapak yang kegatelan itu. Protes keras Wisnu. Masih bernyali juga rupanya. Ya, kalian klop memang. Yang satu kegatelan, yang satunya jadi penggoda. Sama-sama tak tahu malu.
Lebih baik kamu tinggalkan rumah kontrakan itu, karena aku yakin kamu membayarnya pakai uangku, ucap tegas Pak Broto. Jangan usir saya, Pak. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Mas Amran, tolong saya, pintanya padaku. Sudah terjepit, masih saja nyolot, dan kini minta bantuanku lagi. Berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab, Wisnu, ucapku tegas. Kulirik Pak Broto terlihat manggut-manggut mendengar ucapanku. Kasih saya waktu, Mas. Saya janji bakal berubah, pinta Wisnu. Masih saja mengiba padaku. Berapa waktu yang kamu butuhkan, tantangku padanya. Karena aku yakin wataknya enggak bakal bisa berubah. 1 bulan, Mas, jawabnya sedikit gugup. 1 minggu, ucapku tegas. Tapi Mas, seminggu itu cepat banget, protes Wisnu. Benar-benar tak tahu malu. Mau atau angkat kaki segera dari rumahku, ucapku penuh penekanan. Pak Broto tersenyum puas mendengar ucapanku. Jangan sesekali melawan Amran, Wisnu. Iya, mau Mas. Liri Wisnu tertunduk lesu. Bersambung.